Dulu layar lebar merupakan barang langka di Indonesia, maka bioskop pertama di Yogyakarta ini menjadi tempatnya para elit Eropa mencari hiburan. Adalah Bioskop Indra yang kini menjadi Teras Malioboro 1, beralamat di Jalan Margomulyo atau Barat Pasar Bringharjo. Mari kita menengok sedikit sejarah film. Pada tahun 1877 ditemukan kamera yang dapat menangkap gerakan kuda menjadi 16 foto. Ketika inovasi kamera semakin berkembang, tahun 1895 ditemukan kamera yang dapat menangkap gambar dengan cara bergerak tanpa suara. Hasilnya adalah film pendek berdurasi 46 detik berjudul Worker Leaving the Lumiere Factory atau Para Pekerja Meninggalkan Pabrik Lumiere. Pada tahun 1903, film berjudul The Great Train Robbery atau Perampokan Besar di Kereta yang berdurasi 12 menit telah disempurnakan dengan proses penyuntingan untuk menghasilkan cerita yang lebih kompleks dan bergambar hitam putih. Baru tahun 1928 film sudah berwarna dan efek audionya ada atau filmnya berdialog. Masyarakat Indonesia mulai mengenal film dan bioskop sejak tahun 1900. Bioskop pertama kali dikenal masyarakat Indonesia pada 5 Desember 1900 dalam acara pemutaran film yang biasa disebut Gambar Hidup di lapangan Pasar Gambir. Film yang pertama kali diputar kala itu adalah film dokumenter tentang Raja dan Ratu Belanda yang masih bisu alias belum terdapat dialog dan gambarnya masih hitam putih. Pada waktu itu bangunan bioskop belum permanen karena setelah film selesai diputar, pengusaha bioskop akan berpindah ke daerah lainnya. Sejak saat itu beberapa bioskop mulai bermunculan termasuk di Yogyakarta. Bioskop Indra yang pada awal berdirinya bernama Alhambra dan maskot didirikan pada 1917 oleh Netherlands Indies Bioskop Exploit Maatschappij. Bioskop Indra terbagi menjadi dua bagian, yakni Gedung Alhambra untuk kalangan elit Eropa, Tionghoa, dan bangsawan, lalu Gedung Maskot yang khusus untuk pribumi. Untuk pembelian tiket, harga tiket masuk, serta fasilitas bioskop berbeda antar keduanya. Gedung Alhambra kala itu sudah menggunakan kursi empuk. Lain halnya dengan Gedung Maskot yang masih menggunakan kursi biasa. Tiket masuk untuk Alhambra sendiri disebut 3 kali lipat lebih mahal dari harga tiket Gedung Maskot. Yang Alhambra itu sekitar 3 gulden, kalau yang Maskot itu 1 gulden. Orang pribumi beli tiketnya di depan Pasar Bringharjo. Kalau Alhambra itu belinya di Hotel Merdeka. Sekarang lebih dikenal dengan nama Hotel Ina Garuda di Jalan Malioboro. Pembangunan bioskop itu memang tidak terlepas dari perkembangan kota Jogja yang terdapat banyak pabrik gula sehingga banyak orang-orang Eropa jenuh dengan pekerjaan dan merasa butuh hiburan yang sesuai dengan kelas mereka. Bioskop ini pun menjadi ikon rekreasi modern bagi masyarakat Yogyakarta saat itu. Selain tempat hiburan biliar, tempat untuk dansa, dan sebagainya. Film yang pernah diputar di bioskop ini adalah Mina dan Juragan Belanda yang berjudul aslinya adalah Mina Het des Misjegoed in Kopendan. Ini film pertama yang dibuat di Indonesia. Film hitam putih dan tanpa suara ini diproduksi oleh orang Belanda pada tahun 1915 dengan mengambil lokasi syuting di kawasan Harmoni, Jakarta. Sebenarnya film ini biasa saja, tapi jadi luar biasa karena yang menjadi tokoh utamanya justru pembantunya, bukan juragannya. Apalagi film ini dibuat di masa teknologi perfilman teramat sangat mahal. Ceritanya Mina disuruh juragan berbelanja ke pasar. Di pasar dia dirayu seorang cowok, mau dan langsung pergi berkencan. Akibatnya dia pulang kesiangan, ditunggu oleh majikannya. Film Lutung Kasarung juga pernah diputar di bioskop ini. Film bisu ini dirilis pada 1926 oleh NV Java Film Company, disutradarai dan diproduseri oleh orang Belanda. Film ini dibintangi oleh para pemeran pribumi. Film ini dibuat berdasarkan cerita rakyat Sunda yaitu Lutung Kasarung, bercerita tentang seorang gadis yang jatuh cinta pada seekor lutung. Pada akhirnya diketahui bahwa lutung itu adalah seorang pangeran titisan Sunan Ambu.
Film selanjutnya yang pernah diputar di bioskop ini, coba kita lihat gambar bioskop ini di tahun 36. Bioskop Alhambra ini di depan gedungnya ada poster film dengan judul Taras Bulba. Taras Bulba adalah film drama sejarah Perancis dibuat tahun 1936. Filmnya sudah ada dialognya dan masih berwarna hitam putih. Girls. They think they know everything. Industri bioskop di Yogyakarta sempat terhenti ketika era kolonial Belanda usai, lalu diganti dengan Jepang. Film dari luar negeri pun dilarang masuk, serta gedung bioskop diambil alih untuk memutar film-film yang berisi propaganda Jepang. Perbioskopan Jogja itu mati pada masa Jepang karena Jepang menghentikan semua impor film dari luar negeri dan diganti dengan film propaganda. Semua gedung bioskop juga diambil alih oleh Jepang untuk menayangkan film-film propaganda Jepang. Jadi praktis tidak ada lagi film-film hiburan, adanya film-film Jepang yang digunakan untuk menayangkan kepahlawanan Jepang, bahwa Jepang itu hero-nya Asia. Baru pada tahun 1948 saat Yogyakarta menjadi ibu kota Indonesia, industri bioskop di Jogja mulai bergerak kembali. Namun di lain sisi terdapat kebijakan berupa penggalangan dana revolusi sebesar 25-30% yang diambil dari penetapan harga tiket film bioskop. Dana itu digunakan untuk biaya perang pemerintahan Indonesia. Ada namanya lembaga PPBI dan Pervebi atau Peredaran Film dan Eksploitasi Bioskop Indonesia, itu lembaga yang mengimpor film-film barat ke Indonesia. Oleh karena itulah mulai tahun 1948 gedung bioskop tidak murni untuk hiburan karena juga digunakan untuk menggalang dana revolusi. Sejak Indonesia merdeka, bioskop Alhambra lantas diganti menjadi bioskop Indra, kepanjangan dari Indonesia Raya. Bioskop ini kemudian maju pesat. Namun bioskop Indra ini akhirnya termakan zaman seiring munculnya bioskop modern yang lebih menyajikan fasilitas dan kualitas layar yang bagus. Dan sekarang bioskop Indra sudah tiada, dirobohkan dan dibangun menjadi teras Malioboro 1 untuk merelokasi PKL yang ada di emperan Malioboro. Inilah bekas lahan eks bioskop Indra. Bioskop Indra meski bangunannya telah tiada, namun patut kita kenang keberadaannya sepanjang masa, menjadi bagian kisah pendewasaan dari bangsa ini. Semoga liputan ini bermanfaat untuk kita semua. Salam dari kami, salam Tombo Kangen Channel. Dadah, dadah, dadah.